adalah dengan NIM 123100150 Prodi PMI kelas 4E. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan materi matematika yang diampu oleh Bapak Gubernur. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal UTS yang pertama, yaitu poin A, yaitu perkalian disusun pendek. Nah, di situ saya akan mengambil contoh soal yaitu 45 dikali 13. Nah, kita tulis dulu jawabnya. Nah, kita tulis angkanya. Pertama kita tulis 45, kemudian kita kalikan 13. Nah, kita tulis di bawahnya. Kita kalikan. Nah, setelah itu kita kalikan angka di sebelah kanan ke atas, yaitu 3 dikali 5 hasilnya 15. Kita tulis 5, simpan 1 di atasnya. Nah, kemudian kita kalikan angka yang sebelah kirinya, yaitu 3 dikali 4 hasilnya 12. Kemudian kita tambahkan 1, maka hasilnya 13. Kita tulis. Nah, setelah kita kalikan angka yang sebelah kanan, maka kita kalikan angka yang sebelah kirinya, yaitu 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Kita turunkan dan kita tulis. Setelah kita kalikan yang di sebelah kanan, maka kita kalikan yang sebelah kirinya, yaitu 1 dikali 4, maka hasilnya 4. Kita tulis 4. Nah, setelah kita dapat hasilnya, maka kita jumlahkan. Sekarang, nah kita turunkan yang ke-5-nya karena dia tidak ada pertumbuhan di sana. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kita tulis 8. Kemudian 1 ditambah 4 hasilnya 5. Kita tulis 5. Nah, dapatlah hasilnya yaitu 585. Nah, langkah pengerjaannya seperti apa sih? Nah, langkah pengerjaannya itu kita gimana sih dapatnya 135? Nah, kita tulis 135 ini diperoleh dari kalian 3 dikali 5. Kita tulis 3 dikali 5 sama dengan 15. Kita tulis 15. Nah, kita ditulis 5, simpan 1 puluhan. Nah, kemudian 3 dikali 4. Kita tulis 3 dikali 4 sama dengan 12. Ditambah, tapi simpan 1 puluhan. Kita tulis 1 puluhan. Maka ditulis 13. Nah, dapatlah hasilnya 135. Nah, untuk 45 ini diperoleh dari yaitu 1 dikali 5. Kita tulis 1 dikali 5 sama dengan 5. Kita ditulis 5. Kemudian diperoleh lagi dari 1 dikali 4. Kita tulis 1 dikali 4. Kita 4. Kita tulis 4. Nah, dapatlah hasilnya 45. Maka perkalian 45 dikali 13 dapatlah hasilnya 585. Nah, baiklah. Di sini saya ambil contoh kedua soal, yaitu 62 dikali 14. Nah, kita tulis jawab. Nah, kita tulis ya 62 dikali 14. Saya taruh di bawahnya dikali. Nah, pertama kita akan
dikali 2 hasilnya 8. Kita tulis 8. Kemudian kita kalikan angka yang sebelah kiri. 4 dikali 6 maka hasilnya 24. Kita tulis 24. Nah, setelah kita kalikan angka yang sebelah kanan, maka kita kalikan angka yang sebelah kirinya lagi, yaitu 1 dikali 2 maka hasilnya 2. Kita tulis 2. Kemudian kita kalikan angkanya yang sebelah kirinya, yaitu 1 dikali 6 maka dapat hasilnya 6. Nah, setelah dapat hasilnya maka kita jumlahkan lagi. Kita jumlahkan. Nah, 8 kita turunkan karena dia tidak ada angka untuk dijumlahkan. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian 2 ditambah 6 sama dengan 8. Maka dapatlah hasilnya 868. Nah, lalu pengerjaannya itu adalah 248 ini diperoleh itu 4 dikali 2. Kita tulis 4 dikali 2 maka hasilnya 8. Maka ditulis 8. Kemudian 4 dikali 6. 4 dikali 6 maka dapat hasilnya 24. Maka ditulis 24. Maka hasilnya 248. Nah, kemudian 62 ini diperoleh dari kalian 1 dikali 2. Kita tulis 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka ditulis 2. Kemudian 1 dikali 6. Kita tulis 1 dikali 6 sama dengan 6. Maka ditulis 6. Nah, dapatlah hasil 62 ini oleh dari 1 kali 2 dari 1 kali 5. Maka hasilnya 868. Nah, ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkalian bersusun panjang. Nah, di sini kita tulis jawaban kedua dulu. Nah, kita tulis angka yang mau dikalikan itu 28 dikali 29. Kita tuliskan. Nah, untuk perkalian bersusun panjang ini kita kalikan dulu angka satuan ke angka satuan. Jadi mana kita kalikan yang sebelah kanan yang lebih dahulu, yaitu angka satuannya 9 itu 9 dikalikan angka satuannya lagi jadi 8. Maka hasilnya itu adalah 72. Nah, setelah kita kalikan angka satuan ke angka satuan, maka kita kalikan angka satuan ini ke angka puluhan. Nah, 9 dikali 20 maka dapat hasilnya yaitu 180. Nah, setelah kita kalikan angka yang sebelah kanan, maka kita kalikan yang angka sebelah kirinya. Nah, jadi mana angka sebelah kiri adalah angka puluhan. Nah, kita kalikan angka puluhan dikali angka satuan, yaitu 20 dikali 8 maka dapatlah hasilnya 160. Kita tulis 160. Nah, setelah kita kalikan yang angka puluhan kesatuan, maka kita kalikan lagi angka puluhan ke angka puluhan, yaitu 20 dikali 20 maka hasilnya adalah 400. Kita tulis 400. Nah, setelah dapat hasilnya, maka kita
Nah, kemudian 180 ini didapat dari satuan dikali puluhan. 9 dikali 20, maka dapat hasilnya 180. Nah, itu kalian dari satuan dikali puluhan. Nah, kemudian 160 ini diperoleh dari hasil kalian puluhan dan hasil kalian satuan, yaitu 20 dikali 8, maka hasilnya 160. Puluhan dikali satuan. Nah, 400 ini diperoleh dari puluhan dikali puluhan, yaitu 20 dikali 20, maka dapat hasilnya 400. Itu kalian dari puluhan dikali puluhan. Nah, jadi hasil dari kalian 28 dikali 29 itu adalah 812. Saya mencoba lagi soal kedua tentang perkalian susun panjang, yaitu saya mencoba 36 dikali 27. Nah, kita harus jawab ini. Nah, kita tulis angkanya yaitu 36 dikali, kita tuliskan 27. Kita kalikan. Sama seperti tadi, kita kalikan angka satuan ke angka satuan, yaitu 7 dikali 6, maka hasilnya 42. Kemudian setelah kita kalikan yang sedangkan ini dari satuan ke satuan, maka kita kalikan lagi yang sebelumnya, yaitu 7 angka satuan dikali angka puluhan. 7 dikali 30, maka dapat hasilnya 210. Nah, setelah kita kalikan angka yang sebelah kanan ini, maka kita kalikan yang angka sebelah kirinya juga, yaitu angka puluhan kali angka satuan. Maka 20 dikali 6, dapat hasilnya 120. Nah, kemudian kita kalikan angka puluhan ke angka puluhan, yaitu 20 dikali 30, maka dapat hasilnya 600. Kita tulis angkanya 600. Nah, setelah kita dapat hasilnya, sama juga kita jumlahkan hasilnya, yaitu kita jumlahkan. Nah, 2 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya tetap 2. Kemudian kita jumlahkan lagi. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kita tulis angkanya 7. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. 2 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, maka dapatlah hasil dari 36 dikali 27 adalah 972. Nah, 42 ini diperoleh dari perkalian angka satuan dengan angka satuan, yaitu 7 dikali 6, maka dapat hasilnya 42. Dari mana itu hasil kalian dari satuan dikali satuan. Kemudian 210 ini diperoleh dari perkalian dari satuan dikali puluhan, yaitu 7 dikali 30, maka dapat hasilnya 210, yaitu satuan dikali puluhan. Nah, kemudian 120 ini diperoleh dari puluhan dikali satuan, yaitu 20 dikali 6, maka dapat 120. Dikali satuan. Nah, 600 ini diperoleh dari perkalian puluhan dikali puluhan, yaitu 20 dikali 30, maka dapat hasilnya 600. Itu perkalian dari puluhan dikali
selanjutnya saya akan menjelaskan soal rumus nomor 1 poin C, yaitu pembagian bersusun pendek. Nah, saya ambil contoh yaitu 324 bagi 18. Nah, kita tulis jawab. Nah, kita tulis 324 dibagi 18. Nah, pertama kita bagikan dulu. 3 dibagi 18 bisa nggak? Bisa kan? Maka kita ambil 2 angka lagi. 32 dibagi 18, maka dapatlah hasilnya 1. Nah, 1 ini kita kalikan lagi. 1 dikali 18, maka hasilnya 18. Kita tulis 18. Nah, setelah dapat hasilnya, maka kita kurangkan. Karena dia pembagian, maka kita kurangkan. Nah, 4 ini kita turunkan. 4 kita turunkan, kemudian 2 dikurang 8. Bisa nggak? Bisa kan? Berarti kita pindah di angka sebelah kirinya. Kita coret angka 3 ini, terus kita tulis sisa 2, berarti sini 12. 12 dikurang 8, maka hasilnya 4. Kita tulis 4. Nah, 2 dikurang 1, maka hasilnya 1. Nah, dapatlah hasil dari 324 dikurang 18, maka hasilnya 144. Nah, setelah dapat hasilnya 144 ini, maka kita perhatikan 144 ini dibagi 18, maka dapatnya 8. Nah, kemudian kita kalikan lagi. 8 dikali 18, maka dapat hasilnya 144. Maka kita kurangkan lagi. 4 dikurang 4 hasilnya 0. 4 dikurang 4 hasilnya juga 0. 1 dikurang 1 hasilnya juga 0. Maka pembagiannya selesai. Nah, dari hasil pembagian tadi, maka kita ketahui langkah pengerjaan yang pertama itu adalah 32 dibagi 18 dapat 1. Bersisa 14, maka ditulis setelah 1. Nah, 18 ini dapat dari hasil pembagian tadi, dapat 1. Maka 1 ini kita kalikan. 1 dikali 18, maka dapatnya 18. Nah, 144 ini diperoleh dari hasil pengurangan 324 dikurang 18. Kemudian 144 ini kita bagi 18. Kita dapat hasilnya 8. Kemudian 144 ini dapat dari hasil perkalian 8 dikali 18. Maka dapatlah hasilnya 144. Nah, kalau ini artinya sisa pembagian 0, maka pembagian selesai. Nah, ini kalau ini adalah hasil pembagian. Maka didapat 324 dibagi 18, maka dapatlah hasilnya 18. Nah, dari di sini saya ada contoh soal yang kedua, untuk pembagian bersusun pendek, yaitu 468 dibagi 12. Nah, kita tulis dalam not. Maka kita tulis 468 dibagi 12. Pertama kita bagi dulu 4 dibagi 12, bisa nggak? Bisa kan? Nah, kita ambil angka yang keduanya, berarti 46 dibagi 12, maka dapatlah hasilnya 3. Nah, 3 dibagi 12, maka dapat hasilnya 36.
Kemudian 4 kurang 3, maka hasilnya 1. Nah, dapatlah hasil dari 468 dikurang 36, maka hasilnya 108. Setelah dapat hasilnya, maka kita bagikan 108 dibagi 12. Nah, dapatnya 9. Kemudian hasil 9 tadi ini kita kalikan lagi dengan 12, maka dapatlah hasilnya 108. Nah, kita kurangkan 8 dikurang 8 pasti dapatnya 0. 0 dikurang 0 dapatnya 0. 1 dikurang 1 dapatnya 0. Maka kita tulis 0, berarti pembagiannya selesai. Nah, dapatlah warna pekerjaan yang pertama itu adalah 46 dibagi 12, dapatnya 3. Kemudian bersisa 10, maka ditulis 3. Kemudian 36 ini didapat dari 3 dikali 12. Kemudian 108 ini dapat dari penjumlahan 468 dikurang 36. Nah, hasil ini kita bagi 12. Maka dapatlah hasilnya 9. Kemudian 108 ini dapat hasil dari 9 dibagi 12. Kita tulis 9 dibagi 12. Maka dapat hasilnya 108. Nah, kalau ini berarti sisa pembagiannya 0, maka pembagian selesai. Nah, dari 39 ini merupakan hasil pembagian. Maka dapat 468 dibagi 12, maka dapatlah hasilnya 39. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tulisannya itu D, pembagian susun panjang. Nah, di sini saya akan bercontoh 672 dibagi 21. Kita tulis jawab. Jadi 672 dibagi 21. Nah, 21 dikali berapa yang mendekati hasilnya 600. Nah, kita tulis ternyata 21 dikali 28 yang mendekati hasilnya 600. Kita tulis berarti 28. Nah, gimana? 28 ini kita kalikan lagi. 28 dikali 21 maka hasilnya 588. Maka kita kurangkan aja pembagian. Nah, 2 dikurang 8 tidak bisa, kita coret angka sebelahnya, maka sisanya di sini kita tulis 12. Nah, 12 dikurang 8 maka hasilnya 4, kita tulis 4. Kemudian 6 dikurang 8 tidak bisa, maka kita coret angka sebelahnya lagi, maka sisa 5. Maka di sini 16 dikurang 8 maka hasilnya 8. 5 dikurang 5 hasilnya 0. Tidak perlu kita tulis. Kemudian kalau kita dapat hasilnya maka kita bagi 84 dibagi 21. Maka ada sini maka dapat hasilnya 4. Nah, kemudian 4 itu kita kalikan 21. 4 dikali 21 dapat hasilnya 84. Maka 84 kurang 84 hasilnya 0. Maka pembagian selesai. Nah, didapatlah berarti hasil pembagiannya 28 ditambah 4, maka dapat hasilnya 32. Maka diketahui bahwa angka pembagiannya itu adalah 600 dibagi 28.
21, maka mendapatkan hasil 28 dan masih bersisa 12. Kemudian ditulis tetap 28. Kemudian 588 ini dapat dari hasil kalian 28 dikali 21, maka dapat hasilnya 558. Nah, 84 ini diperoleh dari pengurangan nomor 72 dikurang 538, maka dapat hasilnya 84. Kemudian 84 ini kita bagi 21, maka didapatlah 4. Nah, hasil pembagian 4 tadi ini kita kalikan lagi. Kita kalikan lagi nih 24 bagi 4 dikali 21, maka hasilnya 84. Maka ini artinya pembagian selesai. Kemudian 32 ini adalah hasil pembagian. Nah, maka didapat 672 dibagi 21 adalah 32. Nah, baik, di sini saya mengambil kedua dari pembagian susun panjang, yaitu 945 dibagi 27. Terus 945 dibagi 27. Nah, 27 dikali berapa yang hasilnya mendekati 900. Nah, ternyata 27 dikali 33. Kita tulis, berarti 33. Nah, 33 ini kita kalikan. 33 dikali 27, maka dapat hasilnya 891. Nah, setelah dapat hasilnya, maka kita kurangkan. Berarti 5 dikurang 1 dapat 4. Kemudian 4 dikurang 9 tidak bisa. Berarti kita coret data sebelahnya, maka sisa 8 dan sini 14. 14 dikurang 9, maka dapat hasilnya 5. 8 dikurang 8, hasilnya 0, tidak perlu kita tulis. Nah, kemudian dari hasil penjumlahan ini sudah tidak dapat, maka kita bagikan 54 dibagi 27, maka dapatlah hasilnya 2. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan 27, maka hasilnya 54. Maka kita kurangkan lagi 54 dikurang 54, maka hasilnya 0. Artinya pembagian selesai. Oleh karena itu kita ketahui bahwa lomba pembagiannya itu adalah 900 dibagi 27, karena itu mendapat hasilnya 33. Bersisa 9 kalau dari sisa, maka ditulis 33. Kemudian 891 ini didapat dari 33 dikali 27, maka dapatlah hasilnya 891. Nah, 24 ini didapat dari hasil penjumlahan 945 dikurang 891, maka didapat hasilnya 54. Nah, 54 ini kita bagi 27, maka didapat hasilnya 2. Kemudian 54 ekor ini didapat dari hasil 2 dikali 27, maka dapat hasilnya 54. Nah, 0 ini berarti pembagian selesai. Nah, sudah didapat berarti hasil pembagiannya 33 ditambah 2 berarti 35. Nah, ini adalah hasil
angka ini kita masukkan ke dalam tabel. 16, kita tulis 16, 24, 36. Nah, setelah itu kita bagi dengan pembagi bilangan prima. Kita bagi yang pertama itu kita bagi 2. Dibagi 2. Nah, 16 dibagi 2, maka dapat hasilnya 8. Kita tulis 8. Kemudian 24 dibagi 2, maka dapat hasilnya 12. Kemudian 36 dibagi 2, maka dapat hasilnya 18. Nah, dari angka ini masih bisa dibagi 2, maka kita tulis dibagi 2. Nah, 8 dibagi 2, maka dapat hasilnya 4. Kemudian 12 dibagi 2, maka dapat hasilnya 6. Nah, 18 dibagi 2, maka dapat hasilnya 9. Nah, dari angka 4, 6, 9 ternyata masih ada angka yang bisa dibagi 2, maka kita tulis dibagi 2. Nah, 4 dibagi 2, maka dapat hasilnya 2. Kemudian 6 dibagi 2, maka dapat hasilnya 3. Dan 9 dibagi 2, maka tidak bisa dibagi, maka kita turunkan angkanya. Nah, dari hasil 2, 3, 9 ternyata masih ada yang bisa dibagi 2, maka kita bagi. Dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2, maka dapat 1. Dan 3 dibagi 2 tidak bisa dibagi, maka kita turunkan angkanya. Dan 9 dibagi 2 juga tidak bisa dibagi, maka kita turunkan angkanya lagi. Nah, ternyata KPK 16 ini hasil pembagiannya selesai karena hasilnya sudah 1, maka pembagiannya selesai. Nah, untuk 3 itu tidak bisa dibagi 2, maka kita cari bagi berapa yang bisa hasilnya 1. Maka 3 ini bisa dibagi 3. Nah, 3 dibagi 3, maka dapat hasilnya 1. 9 dibagi 3, maka dapat hasilnya 3. Nah, KPK 24 ini sudah mendapatkan hasilnya 1, maka pembagiannya selesai. Nah, yang 3 ini masih bisa dibagi 3, maka dapat hasilnya 1. Nah, 36 ini juga pembagiannya selesai karena hasilnya sudah 1. Nah, jadi nilai KPK dari 16, 24, 36 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 adalah 144. Nah, jadi dapat. Jadi nilai KPK dari 16, 24, 36 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 adalah 144. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu tentukan KPK dari bilangan 21, 28, dan 35. Maka angka ini kita masukkan ke dalam tabel, yaitu 21, 28, dan 35. Maka kita bagi angkanya, yaitu dibagi 2. Nah, 21 dibagi 2 bisa nggak? Bisa kan? Kita jawabin aja kan. 21. Kemudian 28 dibagi 2 bisa dibagi? Bisa. Maka dapat hasilnya 14. Nah, 35 dibagi 2 tidak bisa dibagi, maka kita turunkan lagi 35. Nah, dari hasil ini 21, 14, 35 masih bisa dibagi 2, yaitu dibagi 2. Nah, 21 dibagi 2 tidak bisa dibagi, kita turunkan lagi. Kemudian 14 dibagi 2
dibagi 3 dapat hasilnya 7. 7 dibagi 3 tidak bisa dibagi, maka kita turunkan. Dan 35 dibagi 3 tidak bisa dibagi, maka kita turunkan lagi. Nah, kemudian hasil dari 35 ini pasti bisa dibagi 3? Tidak, maka kita bagi 5. Dibagi 5. 7 dibagi 5 tidak bisa dibagi, maka kita turunkan 7. Nah, 7 dibagi 5 tidak bisa dibagi, maka kita turunkan 7. Dan 35 dibagi 5 bisa dibagi, dapatnya 7. Nah, kemudian hasil dari dibagi tadi dapatlah hasilnya 7 dan 7. Bisa dibagi 5 enggak? Enggak kan? Maka kita bagi. Dibagi 7. Maka 7 bagi 7 dapat hasilnya 1. Dan 7 bagi 7 dapat juga 1. Dan 7 dibagi 7 dapat juga hasilnya 1. Nah, maka karena hasilnya sudah 1, maka pembagiannya selesai. Nah, sudah diketahui. Jadi nilai KPK dari 21, 28, dan 35 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dan dikali 7 adalah 420. Nah, sudah didapatkan. Jadi KPK dari 21, 28, dan 35 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dan dikali 7 adalah 420. Nah, baiklah. Di sini saya melanjutkan soal kedua, poin B, yaitu konsep FPP menggunakan metode pembagi bilangan 5. Jadi saya mengambil contoh pertama, yaitu tentukan FPP dari 63, 84, dan 105. Nah, kita masukin angkanya ke dalam tabel ini. 63, 84, dan 105. Nah, kita bagi dengan menggunakan bilangan 5. Nah, kita ambil yang paling kecil bilangan 5 karena dibagi 2 angka 3 angka ini tidak bisa, maka kita bagi 3. Bagi 3. 63 dibagi 3 maka dapat hasilnya 21. Kemudian 84 dibagi 3 maka dapat hasilnya 28. Nah, kemudian 105 dibagi 3 maka dapat hasilnya 35. Nah, 2 angka 21, 28, 35 bisa masih bagi 3? Nah, nggak bisa kan? Maka kita bagi lagi bilangan permasalahannya itu dibagi 5 bagi 5 tapi masih tidak bisa karena kalau PPD itu semua bilangannya harus bisa dibagi. Berbeda dengan KPK. Jadi dibagi 7. Nah, 21 dibagi 7 dapat hasilnya 3. 28 dibagi 7 maka dapat hasilnya 4. Kemudian 35 dibagi 7 maka dapat hasilnya 5. Nah, angka 3, 4, dan 5 masih dibagi enggak? Enggak, berarti hasil terakhir nilai FPB dari 63, 84, 105 maka stop. Sudah selesai bagiannya. Jadi nilai FPB dari 63, 84, dan 105 adalah 3 dikali 7 adalah 21. Nah, jadi nilai FPP dari 63, 84, 105 adalah 21. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu tentukan FPP dari 42, 56, dan 70. Nah, kita masukin angka ini ke dalam tabel. 42, 56, dan 70. Nah, dari mana kalau FPP ini 3 angkanya harus bisa
Jadi kita bagi dari yang yaitu dibagi 2. Bisa dibagi 2. Misalkan kita dibagi 2, maka 42 dibagi 2 dapat 21. Kemudian 56 dibagi 2 maka dapat hasilnya 28. Dan 70 dibagi 2 maka dapat hasilnya 35. Nah, sudah dapat hasilnya 21, 28 dibagi 2 masih bisa dibagi enggak? Bagi 3 kayaknya nggak bisa. Bagi 5 juga nggak bisa, maka dibagi 7. Nah, bagi 7 bisa, maka kita bagi dibagi 7, maka 21 dibagi 7 maka dapat hasilnya 3. Dan 28 dibagi 7 maka dapat hasilnya 4. Dan 35 dibagi 7 maka dapat hasilnya 5. Nah, karena angkanya ini tidak bisa dibagi, maka pembagiannya selesai. Nah, jadi nilai NPB dari 42, 56 dan 70 itu ada 2 dibagi 7 adalah 14. Nah, sudah dapatkan. Jadi nilai NPB dari 42, 56 dan 70 adalah 2 dibagi 7. Hasilnya adalah 14. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal keempat, yaitu sifat-sifat segitiga sama sisi, yang dimana mempunyai 5 sifat-sifat. Yang pertama adalah mempunyai 3 sisi sama panjang, yaitu sisi AB, kedua sisi BC, yang ketiga adalah sisi CA. Nah, sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Nah, yang kedua mempunyai 3 titik sudut, yang dimana ada titik sudut A, kemudian ada titik sudut B, dan ada titik sudut C. Ketiga mempunyai 3 sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat, dari mana ada sudut ABC, kemudian ada sudut DCA, dan ada sudut CAB. Nah, yang keempat mempunyai 3 sudut simetri lipat, yang mana simetri lipat pertama yaitu A bertemu B dan sudut simetri lipatnya itu C. Nah, B bertemu C dengan sudut simetri lipatnya A, dan C bertemu A dengan sudut simetri lipatnya adalah B. Sifat yang kelima yaitu mempunyai 3 sudut simetri putar, di mana putaran pertama itu adalah 120 derajat, di mana A berpindah ke B dan B berpindah ke C dan C berpindah ke A. Nah, putaran kedua yaitu 240 derajat, yang di mana A berpindah ke C dan B berpindah ke A dan C berpindah ke B. Nah, putaran ketiga yaitu 360 derajat, yang di mana A kembali ke titik A-nya dan B kembali ke titik B-nya dan C kembali ke titik C-nya. Saya akan menunjukkan sifat-sifat layang-layang, di mana memiliki 4 sisi, yaitu ada sisi AB, ada sisi BC, ada sisi CD, dan ada sisi DA. Kemudian memiliki 4 titik sudut, nah yang dimana ada titik sudut A, kemudian ada titik sudut B, ada titik sudut C, dan ada titik sudut D. Nah, memiliki 2 batang sisi sama panjang, yang dimana AB sama panjang dengan sisi BC, kemudian sisi CD sama panjang dengan sisi DA. Nah, selanjutnya ada sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yang dimana ada sudut DAB sama besar dengan sudut BJB.
sudut D sebesar 90 derajat dan sudut D sebesar 90 derajat. Yang ketiga, memiliki dua buah simetri lipat. Yang mana simetri lipat yang pertama A bertemu B dan C bertemu D. Kemudian simetri lipat yang kedua yaitu A bertemu B dan B bertemu C. Nah, kemudian sifat yang keempat, diagonal saling berhubungan dengan membagi dua. Di mana yang dimana diagonal pertama AO sama panjang dengan OC. Kemudian diagonal kedua DO sama panjang dengan OD. Nah, sifat yang kelima yaitu memiliki dua simetri putar. Di mana simetri putar yang pertama yaitu 180 derajat. Nah, bagaimana posisi A berpindah ke posisi C, kemudian posisi B berpindah ke posisi D, kemudian posisi C berpindah ke posisi A, dan posisi D berpindah ke posisi D. Nah, simetri putar yang kedua yaitu 360 derajat. Nah, yang dimana A kembali ke posisi awalnya yaitu A, dan B kembali ke posisi awalnya ke B, dan yang C kembali ke posisi awalnya C, dan D kembali ke posisi awalnya D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat trapesium sama kaki. Di mana yang pertama memiliki sepasang sisi sama panjang dan sejajar. Nah, di mana AD sama panjang dan sejajar dengan BC. Kemudian AB sejajar dengan CD. Nah, yang kedua memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Yang dimana sudut A sama besar dengan sudut B. Kemudian sudut C sama besar dengan sudut D. Nah, yang ketiga memiliki dua diagonal yang sama panjang. Yang dimana diagonal pertama